Pada saat kita dengar untuk fraud itu dilakukan internal, serem ya Pak ya, agak merinding juga nih saya dengarnya. Yang terakhir nih, Dinar Candy atau Mia Khalifa? Oke. Halo, selamat sore Mbak Rama. Silakan. Oke, makasih. Kita pakai dia. Teleponnya Pak. Oke. Hai Betainers, selamat sore. Selamat jumpa kembali di podcast Ken. Hari ini kita kedatangan narasumber spesial banget nih, yang sangat kredibel dan terpercaya, yang merupakan menjadi narasumber topik yang akan kita bahas di sore hari ini. Di sini kita sudah kehadiran branch manager dari BTN Shelter Cabang Purwakarta, Bapak Sutopo. Selamat datang Bapak. Terima Selamat kasih sore. Mbak Rama, Apa selamat kabar, sore. Pak? Alhamdulillah sehat setelah Sehat. isoman. Alhamdulillah, oh Bapak habis istirahat panjang Iya, ya? betul. Tapi alhamdulillah udah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung aja Pak, kita pengen ngobrol-ngobrol santai berfaedah sedikit nih sore hari ini. Oke. Boleh ya Pak ya? Santai aja Pak, nggak usah formal-formal. Baik, siap. Jadi Pak, akhir-akhir ini kan kita sering banget ya yang namanya dengar berita-berita bisa dibilang sangat mengerikan Pak, baik itu di media sosial maupun di media massa, soal pelanggaran di perbankan. Seperti tiba-tiba uang nasabah hilang, atau transaksi yang dia tidak tahu nih dari mana, atau penggandaan produk-produk yang dia miliki kayak ATM-nya atau bukunya. Nah, Iya. itu tuh sebenarnya kenapa sih Pak? Atau itu tuh kejadian itu sebenarnya seperti apa sih di perbankan itu? Oke, Mbak Rama. Ternyata Mbak Rama pemerhati juga ya terhadap keluhan-keluhan nasabah perbankan gitu ya. Kita juga cukup prihatin dengan kondisi-kondisi seperti itu, tapi jangan menjadikan kita galau atau kita anti perbankan. Jadi itu cuma ulah dari oknum ya, oknum perbankan ataupun oknum luar yang memang sengaja melakukan penyimpangan ataupun pembiaran yang akan memanipulasi, menipu bank untuk mendapatkan keuntungan yang akan merugikan pihak bank. Yang dimaksudkan pembiaran tuh jadi gimana Pak? Jadi selain dia melakukan atau mendapat keuntungan dari pelanggaran itu, si pelanggar itu mendapat keuntungan, tapi pada saat dia tidak mendapatkan apa-apa tapi dia lalai atau melakukan pembiaran, itu juga termasuk? Iya benar Mbak Rama. Jadi belum sesuatu yang pasti menguntungkan oleh pelakunya ya, tapi pembiaran karena setiap pegawai bank itu punya job desk-nya masing-masing yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, harus melakukan monitoring, harus melakukan rekonsiliasi misalnya, tapi dia tidak dilakukan, ataupun monitoring terhadap debitur ataupun nasabah-nasabahnya, itu namanya juga pembiaran yang akan merugikan pihak bank ataupun nasabah. Berarti kalau dia melihat dan membiarkan itu juga termasuk Pak? Ya, termasuk itu. Oke. Dalam kategori yang kalau dalam perbankan namanya fraud. Fraud. Iya. Jadi intinya itu adalah yang merugikan ya Pak ya, tindakan-tindakan yang merugikan. Betul, merugikan pihak bank, nasabah atau pihak-pihak lain. Itu internal Pak. Yang disebut fraud itu hanya internal saja yang Fraud dilakukan bisa internal. disebabkan oleh internal maupun eksternal yang bisa merugikan bank ataupun nasabah. Oh, oke. Pada saat kita dengar untuk fraud itu dilakukan internal, serem ya Pak ya, agak merinding juga nih saya dengarnya. Sebenarnya faktor-faktor apa aja sih Pak yang bisa menyebabkan, khususnya mungkin yang internal itu tadi, bisa melakukan fraud? Jadi memang Mbak Rahma dengan kondisi saat ini di mana semua orang pengen memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan eksis ya di masyarakat. Sekarang kan lagi Dan eksis ya, Pak, ya? saatnya upload kemana-mana dan Iya. segala macamnya. Jadi mungkin ada terlihat eksis. betul ada tekanan-tekanan dari keluarga, ada tekanan dari teman untuk bisa eksis, bisa upload di sosial media, ya. Salah satunya itu ada tekanan dari pihak-pihak
internal maupun eksternal yang bisa mendorong pelaku melakukan fraud. Itu salah satunya tekanan-tekanan. Contohnya pengen bergaya hidup gitu lah, Betul. Pak. Bergaya hidup mewah gitu mungkin ya Pak ya. Betul. Memaksakan mungkin ya, memaksakan tidak sesuai dengan pendapatannya. Oke, jadi tidak sesuai. Lalu kalau dari sisi Bapak nih, Bapak kan sebagai pimpinan cabang ya Pak ya, pasti kan di cabang anak buahnya banyak. Apa sih hal-hal yang Bapak lakukan untuk memitigasi supaya anak buah Bapak terhindar dari melakukan fraud itu? Oke, jadi biasanya untuk melihat ada atau enggak tekanan ataupun profilnya menyimpang dari profil karyawan tersebut, kita bisa melakukan know your employee ya. Jadi bahasa kerennya kepo kali ya Pak ya? Kepo benar, kepo kepada tim kita ya. Jadi pengen apa sih gaya hidupnya mereka seperti apa, jadi kita monitoring. Dan juga yang kedua adalah kita nggak memberikan kesempatan Mbak Rahma, kesempatan untuk ataupun peluang untuk melakukan fraud. Jadi sudah ada SOP-nya, sudah ada aturan-aturan internal eksternal yang harus dipatuhi oleh masing-masing pegawai di lingkungan perbankan. Kalau dari diri Bapak sendiri gimana Pak? Oke, sebagai pimpinan atau di kita sebut change leader, saya harus bisa menjadi role model ya. Saya harus bisa menjadi contoh untuk seluruh karyawan saya untuk menjunjung tinggi integritas yang ada dan menjunjung tinggi amanah yang diberikan oleh perusahaan. Sulit ya Pak ya? Nggak mudah ya Pak ya? Sangat sulit karena memang semua aspek kan semuanya kita dilihat baik oleh anak buah maupun dari luar kita seperti apa. Tidak boleh terlalu bergaya hidup mewah. Betul ya. sekali. Jadi harus apa ya? Boleh dibilang seadanya sesuai dengan tuntutan dari pekerjaannya. Sewajarnya. Nah, betul itu. Gitu ya. Oke, BTNers, itu tadi obrolan kita tentang fraud di perbankan. Bapak mungkin terima kasih banyak informasinya, lebih penekanan. Jadi kita tahu nih apa sih sebabnya, kita bisa kepada BTNers kita memberikan informasi untuk menghindari apa yang menjadi faktor-faktornya ya Pak ya. Iya, betul. Bahwa fraud itu bukan cuma karena faktor kesengajaan tadi Bapak bilang ya, tapi betul. juga karena faktor pembiaran atau kelalaian. Jadi di sini kita punya quotes mungkin ya, pahami rules di mana kita bekerja, dan tadi Bapak bilang jalani hidup sewajarnya. Jadi jangan lalai, jangan lebay gitu ya Pak ya. Bisa seperti itu Mbak Rama. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak infonya. Kita seru-seruan sedikit boleh Pak? Oke, siapa takut. Biar gak tegang ya, sebelum kita tutup. Gini, jadi gamesnya ini aku punya 5 pertanyaan biar kita lebih mengenal lagi nih sosok Bapak Sutopo. Oke, aku punya 5 pertanyaan, Bapak jawab dengan cepat. Siap Ya? Oke, pertanyaan pertama Pak, pengusaha sukses atau pejabat Bang? Pengusaha sukses. Singkong keju? Singkong? Ayu Ting Ting atau Nargita Slavina? Ayu Ting Ting. Wah, Bapak fansnya nih. Cantik atau smart? Smart. Oke, yang terakhir nih, Dinar Candy atau Mia Khalifa? Dinar Candy. Bapak suka yang lokal ya Pak ya? Yang lokal-lokal aja nih ya. Oke deh Pak, terima kasih atas waktunya, juga informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Mungkin sebelum kita closing, Bapak ada quotes untuk BTNers di sana? Oke, semua BTNers dimanapun berada, marilah kita bekerja dengan penuh tanggung jawab sehingga kita bisa bekerja dengan nyaman, dengan tenang, ya. Jadi follow your roles, make company proud. Proud ya Pak ya? Proud. Proud ya Pak. Oke, itu dia tadi BTNers semuanya, seperti Pak Sutopo bilang, follow your roles, make company proud. Not proud ya Pak ya. Oke, itu dia tadi podcast kita pada sore hari ini. Selamat sore, bye.